Oke, selamat malam. Ini recordnya malam ya. Shalom sejahtera buat kita semua. Shalom. Pada saat ini kita akan membuat tutorial. Kita sama-sama belajar ya. Saya membuat tutorial bagaimana cara menggunakan isi worship. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa pembahasan isi worship itu dalam langkah-langkahnya, yang pertama kita mengetahui isi worship adalah salah satu software dalam komputer yang fungsinya sama dengan PowerPoint, yaitu untuk menampilkan sebuah presentasi atau slide. Namun keduanya memiliki kemampuan dan kegunaan yang unik. Isi worship ini dirancang untuk membantu menampilkan teks lagu, kata-kata, kode, teks Alkitab juga bisa, yang bisa kita nanti download dan itu akan tersimpan langsung dan dapat disertai dengan background video secara live. Nah, ini dia yang saya praktekkan atau yang saya ingin bikin tutorialnya, isi worship 2009 ya. 2009. Untuk memulai menggunakannya, kita harus mempunyai aplikasi ini terlebih dahulu dan cara mendapatkannya bisa kita downloadnya dari Google dan Google banyak menyediakan dengan versi gratis. Ini versi seperti trial 30 hari ya. Kalau misalnya kita harus membelinya untuk cracknya seperti itu ya, untuk full versionnya. Oke, isi worship yang pertama kita buka isi worship. Untuk yang menginstal isi worship itu bisa kita nanti di dalam video selanjutnya ya, kita akan pelajari. Oke, isi worship ini yang pertama. Oke, saya akan membahas satu persatu kegunaan dari isi worship ini. Oke, dari menu file. Oke, sebelumnya inilah logo-logo tampilan-tampilan ya dalam isi worship, kita dapat lihat kembali. Nah, ini dia. Nah, ada dua monitor ya. Kalau misalnya isi worship itu juga ada dua monitor. Satu ini untuk bisa kita edit dan satu ini live outputnya yang hijau sebelah sini ya, seperti ini. Nah, ini kan bisa kita lihat. Ini sama ya seperti dengan cara kerja OBS ya. Ada live output, ada prosesnya seperti itu. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke menu file. File ini ada new schedule. New schedule ini adalah seperti kita di dalam Microsoft Word ya. New schedule berarti tampilan baru ya, atau jendela baru ya. Ya seperti kalau misalnya sudah ada kita bisa Control N seperti itu ya. Nah, kalau ini open schedule, ini ada open yang dimana kalau misalnya kita sudah ada yang kita save, itu bisa kita open. Nah, dari open ini bisa kita cari filenya apa saja yang sudah pernah kita save ya. Nah, kalau saya nih melihat, oke, oke, ini ternyata sudah saya hapus ya, kemarin masih ada nih. Oke. Oke, selanjutnya save schedule as. Ini seperti save as ya. Save as seperti itu. Close schedule itu untuk mengclose. Ini print untuk biasa printnya kertasnya seperti lagu-lagunya. Reopen. Oh, ini datanya ya, targetnya. Ini exit untuk keluar. Oke, di dalam schedule. Oke, yang pertama ini edit song in database. Kalau seperti ini kita mengedit, contohnya seperti ini, kita mengedit lagu yang sudah ada di dalam ini, di dalam songnya ini semua ya. Nah, di dalam songnya ini semua sudah ada, itu bisa kita edit seperti ini, bisa kita klik ini. Nah, seperti ini. Bisa juga kita klik kanan, itu edit song in database. Nah, jadi di klik kanan ini juga ada fungsinya ya kalau di lagunya ya, seperti ini. Di mana di mana kita klik kanan seperti ini ya. Khusus di sini. Oke, di sini ada edit, new song atau nambah lagu, delete song, dan add song to schedule. Add song to schedule ini kita misalnya kita membuat bikin project, itu misalnya urutan ibadah, itu nanti ada di schedule-nya seperti ini ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Oke, kita kembali di schedule. Ini add, ini untuk menambahkan, ini untuk remove di schedule-nya nanti. Ini untuk add menambahkan PowerPoint presentasi. Ini bisa juga kita tambahkan. Ini tetapi kita harus mendownload ada di dalam apanya ya. Di dalam isi worship ini alat bantunya seperti itu untuk PowerPoint, menampilkan PowerPoint. Namanya PowerPoint pointer. Nah, seperti itu ya. Oke, di dalam song. Nah, ini udah nih ya, edit song database seperti tadi.
New song ini sama untuk menambahkan lagu ya. Ini untuk menambahkan lagu baru. Nah, di sini titlesnya kita tulis entah judulnya apa, lalu ini nah misalnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Kalau misalnya kita enter 2 kali, nah dia akan menampilkan yang terbaru seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tidak ada enter, jarak 1 enter ya. Nah, kalau misalnya ini jadi 3. Nah, kita bisa melihat dari sini. Nah, kalau misalnya kita enter sekali itu nanti dia berganti jadi 2 baris seperti itu. Nah, untuk fontnya bisa kita lihat di Ctrl A saja. Lalu ini ganti fontnya sesuai dengan keinginan kita. Ini nanti akan berganti. Ini adalah ukuran fontnya. Ini B, ini bold, ini tanda miring, ini underline, ini shadow text biar dia ada bayangannya ya. Kalau ini outline biar bisa ada ya di belakangnya warna hitam seperti itu. Ini adalah warnanya. Kalau background, di dalam background ini bisa kita tambahkan nanti ya. Nanti itu bisa ada apa? Kita bisa dapatkan di banyak di Google, background isi worship free seperti itu. Oke, udah sampai sini kita cancel. Oke, kita lanjut ke live. Songnya tadi sudah habis. Oke, ke live. Ini go live. Go live ini adalah kita kalau ini apa yang sudah di sini, yang di dalam ini ya, di dalam title sini, kalau kita mengklik go live, dia akan berpindah ke sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Oke, live, go live. Oke, dia langsung pindah seperti ini ya. Nah, ini kan karena masih statusnya belum live, jadi kita kalau mau live-nya itu bisa kita klik 2 kali, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini sengaja saya bikin settingannya seperti ini ya. Di dalam video sebelumnya itu kita sudah ada melihat. Ya, ini karena saya untuk live streaming ya, makanya saya buat ini video pengaturannya ya. Nah, jadi kalau misalnya dia realnya, kalau misalnya untuk di InFocus, itu nanti akan tampil di InFocus warna hijau seperti ini. Oke ya, jadi warna hijau dengan tulisannya seperti itu. Nah, kegunaannya, oke, yang pertama saat kita live, lalu yang kedua ini ada di sini tulisan ini ya, bukan tulisan ya. Ini ada transition of ini clear text. Kalau kita klik ini, teksnya akan menghilang. Seperti itu. Jadi backgroundnya tetap ada, teksnya tapi menghilang. Oke, kalau yang ini transition, ini dia akan black screen. Nah, kalau kita klik ini jadi ini from logo. Ini jadi untuk logonya, misalnya ada logo di dalam background tersebut akan tampil logonya saja. Atau black screen juga ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Oke, kita hilangkan live-nya. Oke, selanjutnya di outlet ini peringatan-peringatan ya. Oke, shadow live output. Ini dia live outputnya. Oke. Oke, selanjutnya live ini sudah tadi ya. Ini di tanda-tandanya tadi di ujung itu. Yang di ujung ini ya, sudah ya. Oke, selanjutnya transition, ini menambahkan transition, efek transitionnya itu bagaimana ya. Misalnya sama di PowerPoint ya. PowerPoint itu efek transitionnya itu gimana, shadow atau gimana, dia kubus atau loncat-loncat bagaimana, itu bisa kita tambahkan. Oke, sekarang kita masuk ke menu option. Dalam menu option, nah kita bisa melihat di sini ada general, song, scripture, alert, copyright info, advance. Nah, di general, nah ini kita ini nggak usah kita ubah-ubah. Nah, yang perlu kita ubah itu adalah di output monitor. Nah, kita lihat sini ada primary dengan custom. Nah, kalau misalnya kita kita menghubungkan laptop kita dengan kabel VGA atau HDMI sesuai dengan laptop kita. Nah, di sini ada primary computer monitor. Ini untuk monitor kita saja seperti itu. Nah, kalau custom ini untuk seperti ini ya. Custom dia ya saya ubah ini ya. Yang ini karena saya membutuhkan untuk live streaming satu laptop. Jadi, nah ini bisa ini editannya ya. Jadi kalau misalnya kita udah menghubungkan ke proyektor InFocus melalui kabel VGA atau HDMI sesuai dengan laptop kita, itu akan nanti ada secondary monitor atau monitor kedua. Nah, saat kita pilih itu, nanti saat kita live itu akan tampil di InFocus
di tempat kita, mantau kita untuk di dalam ibadah gereja itu nanti di InFocus akan lari tampilannya, bukan di sini ya, bukan di desktop kita ini, tetapi di dalam gereja kita, di dalam InFocusnya ya, live outputnya. Oke, selanjutnya tadi di option ya. Oke, selanjutnya di song. Di song ini adalah di teksnya ini, teks ini kita bikin di tengah, rata tengah. Nah, ini ada live previewnya ya. Itu kalau misalnya kita center di tengah, kalau right dia ke kanan. Oke, kalau bottom, vertikal, ini jarak atas dengan bawah. Apakah dia di bawah atau di tengah atau di atas. Nah, kalau misalnya saya live streaming itu saya bikin di bawah. Ini sesuaikan dengan ya apa kita ya, kemauan kita lah. Bagaimana? Ini adalah fontnya. Oke, ini nggak usah diubah ya, nggak usah diotak-atik. Oke, lanjut ke scripture. Ini teks Alkitab. Nah, di teks Alkitab ini sesuaikan lagi sama seperti biasa. Apakah dia di ini? Oke, apakah dia di rata tengah teksnya atau di kiri atau di atas atau di tengah lagi. Nah, kalau yang ini scripture reference ini ayatnya ya, mau kita tampilkan di mana seperti itu. Oke, selanjutnya alerts ini nggak usah diapa-apain, copyright juga nggak apa-apain. Oke, seperti ini juga nggak usah diapa-apain ya. Oke, kita setelah itu kita okekan ya. Oke, kita okekan karena ini saya cancel. Mana tahu nanti ada editan-editan yang apa kan, ternyata jadi ngedit lagi di hari Minggu nanti kalau saat live. Oke, kita lanjut. Di live tadi sudah, di option oke, di profiles. Profiles ini edita apa ya? Kalau misalnya teman-teman mau, nanti saya akan mengupload itu editan saya. Nah, ini bisa database seperti itu ya. Jadi dia database berbentuk folder. Nanti teman-teman bisa add remove ini database. Nanti di live oke ya, di profile manager ya. Kalau misalnya teman-teman sudah download database punya orang, nanti teman-teman di profile manager. Nah, ini create new. Nah, di sini misalnya bikin nama teman-teman, entah siapa, terus kita browse. Nah, ini aja use setting, ini browse kita cari. Nah, tadi kan sudah ada nama foldernya, kita cari foldernya di mana, lalu kita bikin nama kita baru di sini, lalu kita save profile. Nah, berhubung saya sudah save, nah maka nanti hasilnya seperti ini. Nanti ada nama saya seperti ini. Kalau misalnya ada nama folder lain, nanti akan muncul seperti itu. Oke, di help ini adalah bantuan-bantuan. Ini install Microsoft PowerPoint Viewer. Kalau ini menampilkan PowerPoint di isi worship sekalian seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita ke sini. Ini adalah previewnya ketika kita mengklik lagu. Nah, ini akan tampil di sini. Lalu untuk menampilkannya dia di sini, nah seperti ini. Untuk menampilkannya ini kita klik Go Live ataupun kita klik misalnya ini ya, lihatlah anak domba ini, kita klik 2 kali. Nah, akannya dia di sini. Nah, setelah ini pastikan teman-teman di dalam live-nya itu teman-teman live tapi di clear. Jadi background-nya saja yang nampak. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia apa? Nah, klik 2 kali, clear-nya akan hilang. Nah, ini adalah tampilan yang di InFocus kita, InFocus di dalam ruangan gereja kita. Nah, kalau misalnya udah selesai, clear aja seperti itu. Nah, biar background-nya yang ada tapi lagunya hilang, lirik lagunya hilang seperti itu. Kita sembunyikan. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini jadi ada 2 layar dia ya. Layar ini untuk mengeditnya. Lalu ini adalah layar output yang akan ditampil di streaming. Jadi kita mempunyai layar monitor tersendiri, 2 monitor ya. Monitor untuk mengedit dan monitor untuk live-nya seperti itu. Oke. Selanjutnya di song, ini ada tambah-tambahan lagu, ada banyak. Seperti saya sudah membuat NRM seperti itu, ini ada banyak. Nah, ini karena saya bikin dua-dua seperti ini. Nah, karena ini biasa kalau orang live streaming atau lagu-lagu itu 2 baris ya. Ini terserah teman-teman. Jadi kalau caranya gimana? Nah, ini teman-teman klik kanan aja edit song in database seperti itu. Nah, ini bisa kan karena ini ada jarak 1 jadi 2-2. Tapi kalau misalnya saya 1, ini nanti seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah oke, diokekan ya.
Oke, selanjutnya untuk menampilkan seperti ini ya. Oke, untuk menampilkan di dalam schedule kita bikin. Kita cari lagunya seperti NRM nomor 1. Bisa kita klik tambahkan. Oh, ini tambah lagu ya. Oke, kita klik 2 kali atau add to add song to schedule seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Klik 2 kali. Oh, kemarin bisa ya klik 2. Oke, berarti nggak bisa ya. Oke, di add atau kita bisa geser dia. Nah, seperti ini. Bisa kita geser ya. Oh, ternyata geser, bukan diklik 2 kali ya. Bisa kita geser seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah selesai kita melakukan urutan dalam ibadah kita, lalu kita ketik save, klik save. Nah, klik save ini ya kita bikin di desktop aja biar lebih mudah dicari. Nah, setelah kita save, nanti seperti ini. Kita cari di dalam folder. Nah, misalnya nih ya. Oke. Kita bikin live slide ibadah 2022. Oke, kita oke kan. Oke, setelah itu nanti tombol save-nya ini tadi warna biru ya, masih ada berwarna, sekarang nggak ada lagi. Kecuali kita tambahkan seperti ini, dia akan seperti ini. Nah, kita save, jadi udah ada, karena jadi nggak perlu di save as lagi. Teman-teman coba melihat, ini urutan lagunya ya. Nah, urutan lagunya saat saya close ini, dan saya buka lagi isi worship, ini ada 2 cara ya. Bisa di open. Nah, kita cari tadi di sini, di ini slide ibadah ini dia, saya buka. Nah, lagunya tetap ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini do nothing saja. Jangan menambah-nambahkan atau misalnya atau editan, ini do nothing saja biar editannya yang editan kemarin ya, editan sebelumnya. Nah, cara kedua itu membukanya itu kita buka foldernya. Oke. Desktop tadi. Oke, di sini langsung kita klik saja 2 kali. Langsung nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini sama ya. Ini seperti biasa do nothing. Nah, teman-teman kalau misalnya selanjutnya kita akan menampilkan ayat Alkitab. Bagaimana itu di scripture. Oke, di sini ada. Nah, teman-teman di sini banyak pilihan ya. Nah, ini banyak pilihan. Install. Oke. Nah, karena saya sudah mendownload untuk ini belum ya, belum install yang apa ya. Oke, cara menginstalnya ya. Oke, teman-teman cari di sini tombol pengaturan ini, lalu install Bible from Dix. Oke, kita klik, kita cari. Nah, saya lupa ini data-datanya di mana ya. Oke, kita sekalian menyarinya. Oke, isi worship. Oke. Nah, ini TB ini ya, TB ini ya. Oke, nah setelah ada TB. Oke, sebentar. Nah, TB belum, ini ada TB, tapi TB-nya di mana ya? Ayo teman-teman bantu cari TB-nya di mana ya? TB itu terjemahan baru. Oke, ini nggak ada. Biasanya dia paling ujung. Oke, coba kita apa ya biar dia muncul. Oke, TB-nya susah dicari ya. Ini karena banyak ini ya, jadi kecil-kecil dia. Oke, teman-teman. Nah, ini dia TB. Nah, ini jadi bahasa Indonesia semua ya. Nah, jadi misalnya apa? Korintus, ya gitu bisa kita cari ya. Nah, Korintus, nah ini Kolose, ini Korintus kan 1 Korintus ya, 1 Korintus. Nah, seperti itu. Nah, setelah teman-teman bisa juga nambahkan. Nah, seperti ini, teman-teman ada di scripture. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia tinggal diklik gini aja tampilkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini, itu sama ya. Nah, ini ada di belakang ini ya, layarnya langsung. Nah, seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan ke schedule-nya. Kalau sudah di save, nanti dibuka. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyari.
Itu sudah ada di sini. Nah, kelebihan dari Easy Worship ini adalah teman-teman nggak susah lagi untuk mencari-cari lagunya seperti itu ya. Tetapi teman-teman juga ini auto save. Jadi auto save ya. Jadi teman-teman ini Easy Worship ini aplikasinya itu adalah auto save. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mengulang-ulang lagi untuk mencari lagunya, tetapi ini langsung auto save. Oke. Selanjutnya background. Kita bicara masalah background. Oke, background, untuk menampilkan backgroundnya, kita mencari backgroundnya. Ini kita klik background, lalu option, lalu kita cari bisa ini add atau add multiplay. Nah, ini bisa ya untuk mencari backgroundnya. Nah, add multiplay ini misalnya satu folder itu banyak. Nah, seperti ini Easy Worship app. Nah, ini banyak nih ya. Itu bisa di Ctrl A terus di open. Nah, ditambahkan bisa semua ya. Nah, karena saya sudah ini nanti takutnya berubah-ubah ya. Jadi saya nggak nambahkan lagi teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini bisa kita delete juga, bisa kita edit. Nah, preview live output seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita oke kan. Oh, ini ya. Nah, seperti itu. Kita live, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, ini dia ya, teman-teman bisa lihat semua ya. Tampilannya seperti ini, bagus ya. Nah, itu kegunaan dalam Easy Worship ini. Jadi kita nggak perlu lagi mencari lirik lagu seperti itu. Jadi kita ini udah auto save semua. Jadi kita tinggal menampilkannya saja kapan saja, di mana saja, walaupun nanti tiba-tiba ada acara atau di mana ada acara di dalam gereja kita sibuk atau bagaimana, jadi nggak sempat untuk membuat urutan dan lirik ibadah, maka di sini Easy Worship adalah solusinya yang saya sarankan. Oke teman-teman, oke di sini ada tampilan satu lagi ya untuk menampilkan backgroundnya. Nah misalnya ini teman-teman kita lihat tampilannya ini ya, tetapi saya mengklik ini maka tampilannya akan berbeda. Nah, ini tampilannya ganti-ganti ya. Maksudnya backgroundnya ya, tulisannya tetap. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau men-stop animasinya, itu klik ini aja. Nah, ini ya tombol play-nya. Klik misalnya kayak gini. Nah, ini akan bergerak dia. Ini dalam video. Kalau gambar juga bisa seperti ini. Nah, jadi disarankan ya kalau mau ya video biar lebih bagus. Ada pergerakan dalam slide-nya seperti itu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau misalnya ingin bertanya instalannya atau aplikasinya atau filenya yang sesuai dengan saya lakukan ini, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam multimedia, sampai jumpa di dalam video selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye bye.